Mengetahui sejauh mana persiapan petugas haji 2026 untuk menyambut jemaah calon haji asal Indonesia, kita telah terhubung dengan jurnalis Berita Satu Agni Raharjo dari kota Madinah, Arab Saudi. Assalamualaikum, selamat malam waktu Indonesia. Agni, bagaimana persiapan dan juga penyambutan jemaah calon haji di kota Madinah sejauh ini yang rencananya akan mulai tiba dan berangkat pada Rabu nanti? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang waktu Madinah, Soza dan pemirsa Berita Satu. Jelang kedatangan gelombang pertama jemaah haji Indonesia di Madinah, seluruh persiapan telah dimatangkan dan telah dirampungkan. Karenanya tadi pagi, seluruh petugas penyelenggara ibadah haji di daerah kerja Madinah melakukan apel kesiapan. Apel ini dipimpin langsung oleh Kepala Daerah Kerja Madinah Khalilur Rahman. Dan dalam apel dipastikan seluruh tugas dan fungsi petugas telah merampungkan persiapan. Dan puncaknya esok pada saat jemaah haji gelombang pertama tiba di Madinah, semuanya akan berlangsung dengan lancar. Salah satu yang menjadi catatan dalam apel kesiapan tadi pagi waktu Madinah adalah jemaah diminta untuk tidak ragu-ragu dan sungkan meminta bantuan, pertolongan maupun informasi dari petugas haji atau PPIH. Bahkan petugas juga diminta untuk responsif dan sigap dalam melayani permintaan maupun pertolongan bagi jemaah haji asal Indonesia. Yang terpenting, petugas dilarang menerima ataupun meminta imbalan dalam bentuk apapun dari jemaah haji Indonesia. Selain persiapan petugas, persiapan di bidang konsumsi juga telah dimatangkan. Selama 9 hari berada di kota Madinah, jemaah haji akan disuguhkan menu bercita rasa autentik Nusantara karena bumbu dan rempah-rempahnya langsung dikirim dari Indonesia. Selama 9 hari, olahan tempe hingga kentang Mustafa akan menyapa jemaah haji Indonesia yang tinggal di Madinah. Dan untuk jemaah lansia, petugas juga telah menyiapkan menu khusus yang disesuaikan dengan kondisi dan permintaan dari jemaah haji lansia. Untuk menjaga autentikasi rasa, dapur-dapur yang telah bekerja sama dengan Kementerian Haji dan Umroh diminta menyediakan 2 chef atau juru masak asli Indonesia. Namun yang terpenting, pengawasan terhadap kualitas dan keamanan yang akan dikonsumsi oleh jemaah haji tidak akan luput dari pengawasan petugas. Dan berikut pernyataan dari Beni Darmawan, Kepala Seksi Konsumsi Daerah Kerja Madinah. Dalam mengecek makanan untuk jemaah, kita melakukan pengawasan secara berlipat-lipat, secara ganda ya. Mulai dari mengecek makanannya, kadaluarsanya, maupun pengawasan dari mulai sampel makanan yang diproduksi ini nanti akan setiap sampel yang diproduksi akan dicek di 3 lokasi. Yang pertama di Dakar, kemudian juga di KKHI atau Kantor Kesehatan Haji Indonesia, dan di sektor tempat jemaah berada. Nanti ada petugas konsumsi di setiap hotel yang akan memeriksa makanannya. Ini kentang Mustafa berapa kilo? Total. Kita total 1 karungnya 5 kilo. Baik Agni, seperti apa lanjutan terkait dengan persiapan yang terus dimatangkan di kota Madinah untuk menyambut kedatangan kloter pertama jemaah haji dari Indonesia? Ya, Soza, rencananya 15 kloter gelombang pertama jemaah haji Indonesia akan tiba di Madinah melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah mulai pukul 6 pagi hingga 10 malam waktu setempat. 15 kloter yang berisi 350 hingga 445 jemaah ini akan diinapkan di 10 dari 118 hotel yang disediakan di kota Madinah. Hotel ini tersebar di 3 wilayah, yaitu wilayah Madinah Selatan, Utara, dan Barat. Nantinya pada saat ketibaan, jemaah akan mengalami 2 fase, yaitu jemaah yang mengalami fase fast track, di mana saat tiba di Madinah, mereka tidak akan perlu lagi mengurus kegiatan keimigrasian, karena seluruhnya telah dilaksanakan di bandara embarkasi awal. Sementara jemaah yang non-fast track harus mengurus administrasi keimigrasian di Bandara Madinah. Sambil menunggu, mereka ditempatkan di ruang tunggu, sembari barang bawaan mereka dibawa ke hotel tempat mereka menginap. Dan saat ini kondisi cuaca di Madinah cukup terik
di siang hari dengan suhu mencapai 39 derajat Celcius. Dan hal ini tentunya akan sangat memudahkan jemaah kehilangan cairan tubuh dan mengalami dehidrasi. Karenanya nantinya pada saat tiba di Madinah, jemaah diimbau untuk mengonsumsi air putih. Setidaknya 30 menit sekali mereka mengonsumsi 1 gelas air demi menjaga hidrasi tubuh. Dan jemaah juga diminta untuk tidak terlalu memforsir kegiatan, mengingat puncak kegiatan haji masih akan berlangsung pada saat Armusna. Dan terakhir Soza, kami ingatkan kembali bagi jemaah dan para pendamping, kartu nusuk atau kartu masuk ke kota Makkah dan Madinah wajib dimiliki, dipegang, dan dibawa kemanapun jemaah haji beraktivitas. Karena tanpa adanya kartu nusuk ini, jemaah dipastikan tidak akan bisa masuk ke kota suci Mekah dan Madinah, serta memasuki Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Tentunya hal ini sangat merugikan dan mengganggu kelancaran aktivitas ibadah jemaah haji Indonesia di Madinah. Soza. Baik, terima kasih untuk laporan Anda, rekan Agni Raharjo langsung dari kota Madinah, Arab Saudi. Selamat kembali bertugas, jaga kesehatan selalu.